Oke, selamat pagi teman-teman. Oke, ini kan masih belum pada on cam ya, sedangkan acara kita juga mau akan kita mulai. Nah, ada baiknya teman-teman yang belum on cam, ayo kita segera on cam biar nggak ngantuk nih. Takutnya kalau off cam terus join Zoom-nya sambil tidur, takutnya ketiduran gitu. Nah, ayo yang belum on cam boleh langsung on cam. Ini kita juga udah kedatangan pemateri kita ini. Ada Mas Farhan. Selamat pagi Mas Farhan. Halo pagi Leni, pagi semuanya. Oke. Nih Mas Farhan juga udah on cam nih teman-teman. Jangan sampai kalah. Ayo cepet on cam yang belum on cam. Terus boleh juga disediain buku catatannya, notebooknya yang kiranya bakal ada hal-hal penting nantinya yang bisa teman-teman catat pastinya. Sini udah beberapa ya. Beberapa yang join ada 25. Ayo teman-teman yang belum on cam segera on cam. Kalau udah pada on cam, ntar kita bisa mulai acaranya. Oke, udah ada ya yang on cam. Adik, yang belum, ayo segera untuk on cam ya teman-teman, biar nggak ngantuk. Karena ini udah tahu sih ini weekend, terus masih pagi, jadi pasti pada ngantuk nih. Oke, ini udah ada beberapa. Ayo on cam nih, belum on cam ada Fitri Purnama, Nabila, Angelia, Kania, masih banyak banget ya yang belum on cam. Yuk segera on cam biar nggak ngantuk nih teman-teman. Oke, ini apa kabar nih teman-teman? Aku bakal tanya deh beberapa sebelum mulai. Siapa ya? Oh ini ada Dea Cahaya Aprilia Putri. Gimana kabarnya Dea? Alhamdulillah baik Kak. Oke, gimana? Ini kan udah Rona D4 nih. Tambah semangat atau semangatnya tetap gitu-gitu aja atau makin semangat? Gimana kok? Boleh dong dikasih tahu. Masih semangat, masih aman. Oke, berarti dari awal Rona sampai sekarang masih aman ya semangatnya ya? Iya, Oke, tetap dijaga ya semangatnya sampai kita menyelesaikan kegiatan Rona kita. Makasih iya ya Kak. Dea. Iya Kak. Oke, aku bakal tanya siapa lagi ya? Ini yang nggak on cam nih bakal aku tanya nih. Ayo dong, siapa yang belum on cam buat segera on cam. Ini ada Wahyudi Ali Mahrus. Nah, ada nggak orang ini? Iya kak, Oke, boleh on cam dulu Wahyudi. Gimana kabarnya hari ini? bener. Halo Wahyudi. Oke, gimana kabarnya hari ini Wahyudi? Semangatnya gimana? Apakah tetap masih sama atau kurang semangat hari ini? Alhamdulillah kak, masih sama. Oke, masih di jalan yang benar ya, masih tetap semangat ya. Ya, Oke, dijaga ya. On cam ya teman-teman, buat yang belum on cam segera untuk on cam. Kapan lagi kita kan ketemunya seminggu sekali nih. Apalagi nih kita ada pemateri yang luar biasa yang pastinya teman-teman bisa lihat di Zoom meeting juga udah on cam Mas Farhan. Jadi teman-teman yang lain boleh langsung segera on cam ya buat yang belum. Terus aku nanya lagi deh, ini siapa ya? Ada Putri Purnama yang belum on cam juga. Halo Putri, ada nggak Putri? Oh, Halo ada. Kak. Halo, gimana kabarnya nih? Boleh on cam ya? Alhamdulillah baik. Oke, semangat ya Putri. Yuk semangat.
Join Zoom-nya jangan sambil bareng ya teman-teman, ntar ketiduran deh. Ayo yang belum on cam, siap-siap nih ntar aku tanya. Lagi ya. Oke, ini ada magang Ilfan Hafid. Halo Hafid, ada nggak nih? Halo, Ya, gimana kabarnya Hafid? Semangatnya gimana? On cam dong, ayo. Alhamdulillah masih semangat Kak. Oke, Alhamdulillah. Bisa on cam nggak? Nggak bisa Kak, soalnya nggak memungkinkan online. Oke, tetap menyimak ya. Oke, yang lain gimana teman-teman nih? Masih ada yang belum on cam nih? Nabila, Angelia, Luciana, nih Mas Ayu, Fauzia, Kania. Ini masih ada beberapa. Yuk dong on cam. Ini teman-temannya udah pada on cam. Oh iya, karena kita masih di suasana Lebaran ya teman-teman. Ini Lebaran ke berapa ya? 20 April. Jadi aku juga mau ngucapin minal aidin wal faizin buat teman-teman yang merayakan selamat Hari Lebaran. Dan udah mulai memasuki masa perkuliahan mungkin tetap semangat. Jika ada kata baik itu disengaja atau enggak, aku mohon maaf ya teman-teman semuanya. Selamat Hari Lebaran. Ini udah pada ini kan masuk kuliah ya? Atau masih ada yang mudik atau masih ada yang di kampungnya masing-masing? Ada nggak? Ini Rasendria Hanif, gimana? Masih mudik atau udah di back to reality di kampus atau gimana? Ini sekarang lagi di kampus, Oh, lagi di kampus. Mudik nggak kemarin? mudik di Jakarta Kak, sepi. Berarti melawan arus mudik ya? Iya, enak Kak, Oh, Jakarta sepi. Tahun sekali Kak. benar sih, Jakarta isinya cuma pemain intinya doang pas Lebaran. Betul ya. Oke, satu lagi ya. Ini Febiola Rifki, gimana mudik nggak? Ini nggak freeze ya atau cuma foto doang nih? Halo Febiola, halo Febiola, ada nggak? Mungkin kendala jaringan ya teman-teman. Kayaknya nge-freeze deh. Oke, ini satu lagi ya. Oh ada. Halo Febiola. Kayaknya Halo emang Kak, lagi. maaf tadi sinyalnya hilang Oh, oke oke. Di tiba-tiba. mana sekarang? Lagi di mana sekarang? Mudik nggak atau tetap di kota yang sama, di dekat kampus atau gimana? Mudik Kak, tapi sekarang udah balik lagi ke kampus. Oke, semangat ya teman-teman yang udah selesai mudik. Semoga habis Lebaran semangatnya lebih bertambah, semangat baru tentunya, semangat menjalani dunia perkuliahan. Oke, ayo yang belum on cam buat segera on cam ya teman-teman. Bakal kita mulai acaranya bentar lagi. 2 menit lagi deh. 2 menit lagi kita bakal mulai. Boleh disiapin ya teman-teman catatannya. Ini aku spoiler dikit nih ya. Aku udah lihat nih tadi PowerPoint-nya dari Mas Farhan itu sangat-sangat menarik ya teman-teman. Dan pastinya penting buat kita ketahui insight-insight baru pastinya nanti yang akan kita dapatkan. Jadi boleh banget teman-teman disiapin catatannya baik itu pulpen ataupun
buku gitu, teman-teman. Jadi sayang banget kalau dilewatin cuma sekedar mendengarkan tanpa mencatat. Takutnya nanti lupa. Dan sayang banget, ini kesempatan langka kita bisa bertemu dengan pemateri yang pastinya cukup berkompeten, sangat berkompeten di bidangnya, di mana pada hari ini kita akan membahas terkait public relation. Oke, ayo sebelumnya yang belum on cam, buat segera on cam ya. 1 menit lagi kita mulai. Oke, kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Yang saya hormati Mas Muhammad Farhan selaku pemateri kita pada hari ini yang akan mengisi tentang Public Relation. Kemudian Mas Faiz selaku Sekretaris Jenderal IMPI Nasional. Lalu ada teman-teman IMPINAS yang udah join di Zoom meeting ini serta teman-teman peserta Rona yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesehatan, yang bisa memberikan kita kesempatan tentunya untuk dapat join dalam Zoom meeting pada kali ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman yang udah meluangkan waktu untuk hadir pada weekend ini di hari Sabtu dengan penuh semangat tentunya. Jadi ada beberapa agenda yang akan kita lewati pada hari ini, baik itu dimulai dari pembukaan, kemudian kata sambutan dari Presidium Nasional yang mana akan diwakili oleh Mas Faiz selaku Sekretaris Jenderal, kemudian pembacaan CV pemateri kita, lalu ada pemaparan pemateri, kemudian sesi tanya jawab, ice breaking, dokumentasi, dan penutup. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, langsung kita mulai agenda kita hari ini. Namun sebelum memulai, ada baiknya kita berdoa kepada Allah atau Tuhan Yang Maha Esa. Itu berdoa sesuai dengan keyakinan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Oke, selanjutnya kita akan langsung ke kata sambutan oleh Presidium Nasional yang akan diwakili oleh Mas Faiz selaku Sekretaris Jenderal. Untuk itu kepada Mas Faiz disilakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Suaraku terdengar ya. Kalau misalnya suaraku kurang terdengar nanti bisa dipotong aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya puji dan puji syukur pada Allah SWT karena rahmatnya kita bisa ketemu lagi teman-teman. Alhamdulillah setelah libur Lebaran kita ketemu lagi di agenda kolaborasi yang mana ini tidak hanya merupakan kegiatan Rona saja yang merupakan kegiatan kaderisasi kepengurusan nasional IMPI, tapi juga ini adalah merupakan lanjutan dari agenda terakhir, yakni dari upgrading staff, yang mana di sini yang hadir tidak hanya dari teman-teman peserta Rona atau teman-teman peserta magang IMPI, tapi juga ada dari teman-teman pengurus nasional IMPI. Yang mana sekali lagi aku mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas kesediaan, atas kehadirannya, atas waktunya. Masih semangat untuk menimba ilmu sama-sama teman-teman. Dan kemudian juga mau izin aku juga menyapa pada yang kami hormati, Mas Farhan. Terima kasih banyak Mas Farhan atas kesediaan waktunya ya buat sharing dengan teman-teman. Nah, yang mana sebagai gambaran ya teman-teman bahwa Mas Farhan ini ya kalau nanti bisa di CV-nya nanti lah ya bahwa apa expertise-nya pengalamannya ini luar biasa sekali. Bahkan saya sendiri pun juga apa terkadang insecure gitu, nggak bercanda. Nah, nanti aku harap teman-teman bisa apa namanya gali semua informasi yang atau semua ilmu lah ya bisa diserap semua isi kepalanya Mas Farhan.
digali-gali aja, diperas habis ke Bapak teman-teman. Dan juga mungkin mengingatkan kembali ya bahwa sebenarnya agenda kali ini juga merupakan lanjutan dari agenda yang kemarin, yang mana merupakan kolaborasi antara Rona dan Upgrading Staff. Jadi di sini tidak hanya ada teman-teman Rona, tapi juga ada teman-teman pengurus nasional, khususnya yang ada perwakilan dari eh, panitia big eventnya IMPI gitu. Jadi harapannya bisa ngebantu khususnya teman-teman dan juga dari IMPI nasional sendiri. Mungkin itu aja. Nah, karena apa namanya? Ini juga kita telah memasuki apa namanya? Kemenangan yang hakiki dari setelah 1 bulan berpuasa yang Idul Fitri. Maka harapannya sih seharusnya sih semangatnya masih baru lagi gitu. Nah, jadi silakan dimanfaatkan semangat yang masih baru ini untuk menimba ilmu. Mungkin itu aja aku mewakili Mas Wahyu selaku Presidium Nasional yang lagi berhalangan buat hadir. Tentunya menyampaikan eh, selamat dan semangat belajar. Eh, semoga ini ilmunya bisa bermanfaat. Mungkin itu aja. Eh, Apabila mungkin ada kurang lebih, khususnya dari fasilitas yang kami pengurus IMPI sediakan kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Faiz atas sambutan yang telah disampaikan. Kemudian nih pasti ada yang kepo-kepo Mas Farhan ini siapa sih? Dari mana? Atau mau kenalan sama Mas Farhan? Jadi agenda selanjutnya adalah pembacaan CV pemateri kita. Untuk itu minta tolong operator untuk share screen CV dari pemateri kita ini. Oke, ini teman-teman CV-nya Mas Farhan, Masya Allah banget ya. Jadi ini yang Mas Farhan ini adalah seorang yang punya nilai dalam leadership adaptive atau kepemimpinan yang adaptif, kemudian collaboration dan memiliki dampak dalam sebuah project. Mas Farhan ini juga berperan dalam business and consulting, lalu ada particularly at Con Indo Elevator, Wika, and 180 degree consulting. Terus Mas Farhan ini juga punya beberapa skill, baik itu dalam business case, market research, kemudian stakeholder engagement. Mas Farhan juga memiliki pemikiran yang tajam tentunya teman-teman, kemudian leadership dan mengikuti beberapa organisasi, activity dan kompetisi pastinya. Terus untuk education sendiri, Mas Farhan ini dari ITS, kampus sama Mas Faiz ya di Surabaya, di mana untuk Mas Farhan sendiri di sini angkatan 20 dengan GPA 3,58 di teknik sipil, masih tetanggaan ya sama PWK. Selanjutnya, Mas Farhan juga di Edit Kawan University di Virtual Global Future Programs di 2023. Untuk experience sendiri ini teman-teman bisa dibaca juga eh, sebagai Delivery Business Operation Intern di Con Indo Elevator, kemudian sebagai Project Leader di 188 Degree Consultant ITS Chapter, dan di PT Wijaya Karya sebagai Project Management Intern. Kemudian untuk organisasi sendiri, di sini bisa teman-teman lihat, Mas Farhan sebagai Student Volunteer Coordinator di ITS International Office. Kemudian sebagai Vice Project Officer di 2022 di Comtech Camp Highlight. Untuk stage project sendiri, bisa dilihat juga teman-teman, boleh di scroll bawah lagi Mas Faris. Oke, ini ada di Bangka Chief sebagai Co-founder and Business Development, dan di Merge ITS sebagai Product Development Executive. Sebagai informasi tambahan juga teman-teman, Mas Farhan udah memiliki berbagai certification, salah satunya ada Project Management by Google. Kemudian untuk kompetisi sendiri, Mas Farhan ada beberapa memenangkan kompetisi, baik di international competition, yaitu ada First Place in Global Project Based Learning di 2023, kemudian ada Third Place in Futuristic Design Campus, dan Top 10 Share UI Business Case Competition. Kemudian ada National Competition juga, ada First Place in National Tender Competition Civil Zone, lalu ada Top 10 IC Business Case Competition. Kemudian untuk itu, Mas Farhan juga memiliki beberapa ketertarikan di bidang arsitektur, bisnis, community, konsultan, dan project management. Jadi teman-teman yang mau connect di LinkedIn Mas Farhan juga tadi bisa dilihat, langsung aja connect di LinkedIn-nya jika ingin
berhubung langsung dengan Mas Farhan seperti itu. Nanti kalau misalnya ada juga hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh bisa tanya jawab. Mungkin itu untuk penyampaian sisi pemateri. Oke, baik selanjutnya kita beralih ke agenda yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi. Untuk itu, penyampaian materi akan disampaikan langsung oleh Mas Farhan terkait public relation. Untuk itu, kepada Mas Farhan, disilakan Mas. Oke, thank you Lenny, thank you Faiz, thank you semuanya ya buat udah hadir di pagi-pagi ini. Masih ngantuk kayaknya ya, tapi nggak apa-apa kita coba bawa sesinya santai aja gitu. Nah, ini share screen-ku udah kelihatan belum ya? Sudah, Belum Mas. ya loading? Udah. Udah. Oke. Pagi semuanya, materinya ya How to Public Relation hari ini. Nanti kalian bisa connect atau ngobrol sama aku lebih lanjut nanti di Instagram atau di LinkedIn atau di email juga boleh. Di akhir aku kasih juga linknya gitu. Nah, tadi udah dijelasin banyak ya sama Leni terkait CV-ku. Jadi aku pengen kenalan sama kalian. Salam kenal semuanya, aku Farhan. Aku bukan praktisi profesional ya teman-teman. Aku masih belajar sama kayak kalian dan semoga apa yang kita pelajarin juga semakin banyak ya semakin harinya. Jadi kita juga semakin dewasa dan semakin profesional gitu. Dan ini experience-ku yang sebelah kiri ini ada. Aku pernah jadi public relation atau humas di Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil ITS. Kemudian aku pernah jadi marketing intern di podcast kampus, Digital Kreatif, salah satu startup podcast ya di Indonesia yang ngehandle podcast-podcast di Indonesia gitu. Terus ada di Kone Indo Elevator sebagai business development, ini perusahaan Finlandia. Terus ada Wika, BUMN kontraktor sebagai project management intern, ada juga project leader di 180 Degree Consulting, dan jadi head of student volunteer juga megang media information divisionnya dari ITS Global Engagement atau International Office tadi ya. Terus aku juga sekarang lagi ngebangun bisnis, teman-teman di sebelah kanan yang ada Banta, ini bisnis keripik pisang, iseng-iseng aja. Terus yang bawahnya ini ada Gerha Architecture Firm gitu. Jadi ini firma arsitektur juga aku lagi bangun sama temanku. Dan aku bisa bilang teman-teman sama kalian semua, kalau ini semua berhubungan sama stakeholder ya. Jadi apa yang aku lakuin di sini semuanya itu berhubungan sama orang lain gitu. Dari nama juga humas ya, kalau misalnya di himpunan teknik sipil itu berhubungan sama orang lain, terus yang bisnis yang aku bangun sekarang juga berhubungan sama banyak orang gitu. Terus aku pengen ini kali ya interaksi dikit ya sama kalian ya. Kalau di kolom chat aja, kalau misalnya menurut kalian ini bagus, ketik satu gitu di Zoom chat. Kalau misalnya menurut kalian ini jelek, ketik dua gitu. Nah, kasusnya adalah ini untuk ngebangun sense kalian aja dulu ya di awal ya. Ini udah ada yang ngetik satu belum ada kasusnya, sabar ya. Nah, ini jadi kasusnya adalah ketika kalian ngebuat sebuah konten gitu ya, misalnya di IG gitu. Percayalah ini sering terjadi ya teman-teman ya. Ada kalian buat konten terus ada satu video yang kalian pakai dari orang dan orang itu ngekonfront kalian gitu tentang video yang kalian pakai gitu. Karena kalian nggak izin sama dia. Oke? Nah, terus dia ngekonfront kalian mungkin lewat chat atau lewat DM gitu ya. Dia bilang kalau misi bang, gue kemarin lihat konten lu yang rame itu gitu. Terus bangke juga lu nyolong konten gue nggak izin gitu kan. Terus karena kalian ngerasa, aduh nih orang ngekonfront tiba-tiba gitu kan, nggak ada ngomong baik-baik, terus kalian juga konfront balik gitu. Kocak lu, gue aja ngambil dari orang gitu. Salah salah lu lah nggak pakai watermark gitu, nggak tahu kalau itu punya dia gitu. Nah, menurut kalian ini komunikasi yang baik atau enggak gitu? Terserah, menurut kalian secara personal atau secara organisasi kayak gimana? Dua, dua, dua. Oke, udah dua semua ya, nggak ada yang satu ya. Nah, ini berarti kalian udah punya sense of communication yang bagus ya teman-teman ya. Berarti kalian tahu ketika komunikasi itu berjalan dengan baik atau enggak. Nah, aku pengen ngejelasin public relation itu buat apa sih gitu. Kalau kalian tanya public relation, mungkin yang baru tahu juga tentang public relation itu buat apa. Nanti waktu kerjaan itu kalian bakal banyak role-nya ya. Nanti di organisasi misalnya atau di perusahaan besar startup gitu atau company BUMN, biasanya mereka nyebutnya bukan public relation tapi mungkin public affairs, marketing, terus public information, corporate engagement, corporate communication, corporate relation atau corporate affairs gitu. Biasanya kalau misalnya startup kayak Gojek atau Tokopedia gitu ya atau Grab, mereka ngomongnya corporate affairs, tapi semuanya intinya sama itu public relation. Nah, atau bisa juga kalian kalau misalnya bukan tipikal yang bakal jadi budak korporat atau kerja di
company gitu bisa juga bangun bisnis, atau public relation ini penting juga buat ngobrol sama klien gitu ya. Nah, ini selain itu juga kalau misalnya kalian mau bangun sponsorship, apalagi kalian kan organisasi ya, dan kalau misalnya ada acara-acara bisa bangun sponsorship, terus bangun report juga. Jadi skill public relation ini bukan cuman untuk ke publik, tapi juga ke orang-orang yang penting gitu, ya, stakeholder gitu. Dan juga bisa content creating, diplomasi, dan juga personal branding. Nah, kenapa public relation ini penting buat personal branding? Karena kalau kalian lihat ya di sosial media banyak ya artis-artis yang blunder atau ada masalah dan lain-lain, dan mereka ngebuat klarifikasi. Nah, yang ngebuat klarifikasinya itu biasanya tim PR-nya gitu. Jadi mereka biar nggak tambah blunder dan kacau karirnya, mereka perlu public relation. Nah, secara definisi public relation ini adalah sebuah seni ya teman-teman ya, sebuah seni berkomunikasi gitu ke audiens yang tepat dengan cara yang tepat gitu. Bentuknya bisa secara verbal atau secara ucapan gitu, secara tulisan atau written form, dan juga secara visual, secara konten ya, visual itu. Dan public relation ini fungsinya untuk merawat persepsi publik gitu. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi persepsi publik itu dirawat untuk menjaga image organisasi yang bagus. Nah, PR ini juga punya sifat yang defensif sebagai armor organisasi. Jadi kalau misalnya ada isu, ada rumor gitu ya, ada hoax gitu terkait organisasinya, yang jadi benteng pertama pertahanan organisasi itu adalah public relation, teman-teman. Jadi gimana cara kalian nge-clarify situation-nya itu tugas dari public relation. Terus PR juga menciptakan opini publik yang menguntungkan untuk semua pihak. Makanya kalau kalian lihat ada press conference itu salah satu bagian dari PR. Terus menumbuhkan hubungan baik inter dan antar organisasi gitu, di dalam maupun di luar organisasi. Terus juga PR ini menyelesaikan dan memanfaatkan rumor. Jadi bukan cuma menyelesaikan rumor yang ada, tapi memanfaatkan rumor itu. Nah, ini maksudnya memanfaatkan apa? Nanti kita coba jelasin ya di tengah-tengah. Terus fungsi public relation ya, secara praktis ya, ini bukan teoritis saja. Jadi sama juga apa yang aku alamin selama pengalaman-pengalamanku sebelumnya. Public relation ini penting untuk stakeholder engagement. Gimana cara kita ngomong ke stakeholder? Stakeholder itu apa sih, teman-teman? Organisasi misalnya itu bisa jadi staf ahli, terus ada penasihat misalnya gitu. Atau kalau misalnya hubungannya sama investor juga bisa gitu. Jadi stakeholder ini orang-orang yang punya kuasa ya di organisasi atau di sebuah perusahaan gitu. Terus pemecahan situasi kritis, karena situasi-situasi publik ini tuh nggak ketebak ya teman-teman ya. Bisa jadi tiba-tiba kalian kena cancel. Kalian mungkin udah pernah dengar cancel culture ya. Nah, ini pemecahan-pemecahan kayak gini itu memerlukan critical thinking gitu. Nah, terus ada representasi media, ada juga public service, gimana cara kalian nge-handle komplain misalnya. Terus juga bisa jadi content marketing, dan bisa jadi strategi publik gitu. Gimana cara biar organisasi kalian itu dicintai. Nah, ini diagram ya fungsi komunikasi ya. Nanti kalau misalnya kalian mau nyatet bisa di SS, atau mungkin panitia bisa kasih PPT-nya aja nggak apa-apa ya. Nah, ini komunikasi itu ada dua ya teman-teman ya, dibagi menjadi dua. Secara internal ke dalam dan juga keluar atau eksternal gitu. Kalau eksternal ini ada dua fungsinya ya, public relation dan marketing. Nah, mungkin kalian mikir kayak public relation sama marketing bukannya sama ya? Beda ya teman-teman ya. Marketing itu dia fungsinya untuk ngepromosin dan mengiklankan. Sedangkan public relation itu fungsinya untuk berhubungan dengan pihak eksternal dan juga memanage krisis gitu. Nah, crisis management ini dibantu juga sama human relation. Maksudnya apa? Crisis management. Jadi kalau misalnya dari pihak direksi, misalnya dari CEO gitu ya, dari CEO ada perubahan manajemen, misalnya gaji kalian bonus 10% setiap harinya kalau lembur gitu misalnya. Nah, info-info kayak gitu biasanya diterusin sama public relation atau human relation ke orang-orang atau staff-staff di bawahnya. Nah, ini namanya human management juga, HR. Makanya HR itu biasanya dekat sama public relation buat menyebarkan informasi di dalam perusahaan atau organisasi gitu. Nah, ini bapak publikasi dunia ya teman-teman ya, Phineas T. Barnum. Dia bilang kalau misalnya all publicity is good publicity. Mungkin kalian pernah dengar dari Donald Trump kalau dia bilang bad publicity is still publicity ya. Jadi publikasi buruk itu tetap publikasi. Dan ini benar ya teman-teman ya. Publikasi itu fungsinya untuk ngebangun persepsi orang terhadap sebuah organisasi atau brand gitu. Dan mau seburuk apapun tetap namanya publikasi gitu. Nah, sekarang kita lihat kasusnya. Ini kontroversial ya teman-teman ya. Holy Wings, kalian tahu ya kasusnya yang kemarin, yang rame dan sekarang jadi tutup diganti jadi Helens. Holy Wings ini sebenarnya sebelum-sebelumnya punya banyak kontroversi, teman-teman. Punya banyak banget kontroversi, tapi kenapa yang poster satu ini ngebuat mereka jatuh gitu? Jawabannya bukan karena posternya ya, bukan karena campaign marketing mereka, tapi karena chat
manajemen dengan bawahannya itu kesebar teman-teman dan ketahuan kalau misalnya manajemen Holy Wings ini jelek gitu, sampah gitu ya. Dan karena itu public perception terhadap Holy Wings dan juga gimana cara mereka ngebantu konten gitu, itu tuh jadi rusak dan akhirnya Holy Wings ini tutup diganti jadi Helens gitu. Nah, terus kita lihat Duolingo. Mungkin teman-teman ada ya di HP-nya ya Duolingo ya. Duolingo ini aplikasi buat belajar bahasa teman-teman dan dia itu dicap sebagai aplikasi yang posesif gitu ya. Karena notifikasinya masuk terus seakan-akan kita kayak dikejar gitu ya, dikejar. Nah, mereka ride the wave gitu. Mereka tuh mengendarai ombaknya gitu. Mereka bukan bukan apa namanya bersifat bersifat defensif kayak enggak loh kita kita nggak se apa namanya nggak seagresif itu kok ke kalian gitu. Tapi mereka bilang memang gitu, memang kita agresif gitu ke kalian dan eh, karena kejujuran itu Duolingo ini jadi dicintai dan marketing campaign-nya kalau kalian lihat di TikTok itu wah rame banget gitu. Terus, nah ini kalian mungkin pernah dengar lah ya, Pak Rusdi ini ya, ngeri juga kata-kata orang kaya satu ini ya. Jadi dia bilang kalau misalnya airlines dia, yaitu Lion Group ya, Batik dan lain-lain, itu mungkin salah satu armada paling jelek di dunia. Tapi kalian nggak punya pilihan. Nah, pertanyaannya adalah, ini publikasinya menurut menurut aku sendiri mungkin teman-teman punya pendapat yang beda nggak apa-apa. Menurutku publikasinya agak riskan ya, sangat riskan maka bukan agak riskan, sangat riskan gitu. Seakan-akan mereka tuh percaya kalau publik tuh nggak bakal muter diri mereka untuk menjauhkan produk-produk ini gitu. Nah, pertanyaannya kenapa mereka masih survive sampai sekarang? Nah, dari pengamatanku bukan karena publikasi mereka teman-teman, bukan karena marketing campaign mereka, bukan karena apa yang mereka lakukan gitu. Dan anyway, dengan publikasi yang buruk kayak gini mereka tetap jalan loh. Holy Wings apa namanya shareholdersnya atau pemegang sahamnya masih sama. Terus Duolingo juga malah makin besar sekarang. Lion Air malah buka rute-rute domestik baru, terus buka maskapai-maskapai baru juga. Kenapa mereka masih tumbuh dengan publikasi yang buruk ini gitu? The publicity may be risky, but that's how they market it. Yang aku bilang tadi, marketing itu beda sama public relation. Marketing itu gimana cara kita ngomong ke customer ya atau pelanggan terkait produk kita. Kita ngejual produk atau jasa kita gitu. Sedangkan stakeholder itu mereka nggak peduli cara kita memarketkan produk atau jasa kita. Yang mereka peduli adalah tentang bisnisnya, gimana bisnis bisa tumbuh dan juga improve gitu. Kenapa mereka masih survive? Ya karena bisnisnya bagus gitu dan shareholdernya masih ada di sana gitu. So the key points adalah tadi ya marketing itu bukan public relation. Oke? Jadi marketing ini promosi produk dan jasa dan public relation ini adalah promosi keseluruhan organisasi. Dan ini nunjukin kalau misalnya produk-produk tadi itu cara mereka ngomong ke investor, cara mereka ngasih laporan itu ya bagus teman-teman secara public relation. Mungkin secara marketing S4 ya mungkin ya ini apa namanya istilah sekarang tuh S4. Tapi secara public relation itu mereka tetap bagus karena kalau misalnya public relation yang nggak bagus ya investor nggak mau datang ke situ lah gitu ya. Nah, terus ada PR plan. Jadi teman-teman yang lagi di organisasi atau nanti itu bakal bakal join perusahaan atau kerja gitu ya. Nah, ini namanya PR plan atau rencana gimana cara kalian ngebentuk aksi public relation gitu. Nah, kuncinya adalah kalian harus nentuin ya, nentuin objektif kalian gitu. Tujuan kalian tuh buat apa gitu? Tujuan kalian buat membela perusahaan atau membela customer, tujuan kalian untuk membuka diskusi dengan customer atau kayak gimana, itu harus ditentuin dulu di awal. Jadi harus objektifnya ditentuin di awal, baru kalian harus cari tahu audiensnya siapa. Know your audience. Audiens ini banyak banget ya teman-teman. Tadi bisa stakeholder, bisa investor gitu ya, bisa penasihat, bisa staf ahli gitu, atau audiensnya bahkan customer langsung gitu. Kalau misalnya kalian jualan produk, biasanya PR-nya langsung ke customer gitu. Minta review itu kerjaan PR gitu. Terus setelah itu baru kalian buat draftnya, create the work stream, terus baru kalian lakuin aksinya, call to action. Setelah dilakuin aksinya, setelah dilakuin PR-nya, kalian evaluasi. Karena PR itu eh, nguji critical thinking kalian ya. Jadi ketika kalian ngasih solusi, solusinya mungkin nggak bagus gitu. Tapi kalian jangan mikir kemungkinan nggak bagusnya itu. Kalian harus evaluasi dari apa yang udah kalian lakuin gitu. Setelah dievaluasi ternyata, wah ini public perception-nya jadi makin jelek nih terhadap produk kita gitu. Kita harus evaluasi, kita cari strategi yang lebih baik gitu. Terus strategi ulang. Terus jangan lupa karena PR plan ketika kalian merencanakan sesuatu ini adalah skill project management juga. Jadi kalian harus
track budget kalian gitu. Karena kalau PR ya di perusahaan atau apa press conference itu semuanya butuh duit. Sedangkan sekarang sebenarnya lebih mudah ya kalau sosial media kan kalian nggak perlu duit ya, tinggal buat konten terus kalian bisa buat klarifikasi gitu, lebih murah. Nah, goalsnya apa dari public relation ini? Pertama, ya good image ya, image pengen bagus gitu. Terus kedua, goodwill, niatnya pengen kelihatan sebagai perusahaan yang baik gitu. Niat yang baik ini sebenarnya kalian bisa lihat di Shell ya. Aku bisa kasih ke study case Shell. Shell itu Big Four oil and gas, teman-teman. Jadi dia salah empat ya dari perusahaan paling besar oil and gas di dunia gitu. Tapi kalau kalian lihat marketing campaign-nya, public relation mereka tuh bagus banget. Mereka bilang kalau mereka adalah perusahaan oil and gas yang peduli lingkungan. Semua campaign marketing mereka ngasih duit ke anak-anak buat bikin mobil balap. Di ITS tuh ada tim mobil balap, teman-teman, itu didanai sama Shell. Terus mereka juga ada program mangrove dan lain-lain, CSR mereka bagus-bagus. Itu karena public relation mereka yang keren. Kayak gitu. Nah, terus mutual understanding. Jadi kalau misalnya kalian lagi ngegait apa namanya sponsorship atau partnership gitu sama orang, orang itu harus percaya sama organisasi atau bahkan diri kalian gitu. Nah, yang aku bilang tadi public relation adalah ngebangun image. Ketika image-nya bagus, orang itu jadi pede. Ke nomor 4, ini mutual confidence. Itu adalah orang atau orang yang kita ajak kerjasama itu jadi pede buat kerjasama sama kita. Kayak gitu. Dan ini pentingnya PR. Kalau misalnya PR kalian jelek ya, orang-orang nggak mau kerjasama sama kalian, sponsor kalian nggak bisa dapat, dan lain-lain gitu. Terus mutual appreciations juga. Ini bentuknya mungkin bisa reward ke satu sama lain, banyak ya bentuknya. Terus ada tolerance juga. Terus eh aku pengen cerita ya teman-teman ya. Ini salah satu company ya, atau edu startup ada yang pernah aku magang di sana gitu. Jadi semester 2 aku magang di sini sebagai marketing intern ya di kampus Pedia gitu. Ada kasus ketika aku magang dan ini sebenarnya kocak banget ya. Jadi anak magang itu digaji 100.000 ya teman-teman. Bukan per hari ya, per bulan gitu. Per bulan 100.000, bayangin berarti kalau misalnya dibagi 30 sekitar 3 ribuan ya, 3 ribuan. Tukang parkir aja di depan Indomaret gitu bisa 30 motor, 90.000 sehari gitu kan. Nah, ini 3.000 sehari. Dan itu viral teman-teman. Jadi ke detik.com, ke CNN, semuanya lah viral gitu terkait terkait apa namanya perbudakan modern ini gitu Kampuspedia. Terus apa yang terjadi gitu? Mereka punya tim PR dan sebenarnya tanpa basic PR gitu, ini bisa jadi lebih buruk. Walaupun company-nya sekarang ini kalian bisa sambil baca ya. Walaupun company-nya sekarang ini udah tutup ya, udah hiatus gitu, mati suri sebenarnya kadang ngepost kadang enggak, tapi nggak sejaya dulu gitu. Mungkin karena udah terlalu jelek gitu, apa namanya citra perusahaannya dan ini press release salah satu contoh press release yang mereka kasih gitu. Aku coba highlight aja di sini, coba aku annotate dikit. Coba highlight. Jadi ketika press release ini menurutku bagus ya karena tim PR-nya mereka juga bagus gitu. Jadi mereka sebagai CEO si Akbar ini meminta maaf gitu ya ke publik gitu terkait apa yang sudah terjadi dan terima kasih atas perannya mereka ada bentuk apresiasi juga ke orang-orang yang udah pernah kerja di sana. Terus ada penalti dan yang dituntut sama publik itu jadi penalti mereka itu minta dikembalikan gitulah ke peserta magangnya gitu. Dan akhirnya mereka balikan dan mereka mencoba improve ya di sini masih jauh dari kata sempurna dijelasin di sini masih jauh dari kata sempurna dan jadikan pembelajaran agar terus lebih baik. Jadi mereka menerima gitu ya. Nah ini sifat-sifatnya defensif ya teman-teman. Jadi mereka nggak ofensif kayak enggak kok ini kita ini gitu. Kayak apa namanya denial gitu ya. Kalian mungkin ngelihat ini juga udah kelihatan ini ada sifatnya itu defensif gitu. Dan yang paling penting yang bagus ya menurutku adalah mereka tuh open buat masukan gitu. Jadi di press conference mereka bilang kalau misalnya ada masukan bisa kirim ke voicemail kita gitu dan ini bagus ya teman-teman. Tapi key points-nya adalah aku bisa bilang PR yang bagus tidak bisa menyelamatkan perusahaan yang buruk, teman-teman. Nanti aku ada kasih case lagi, kita coba pelajarin bareng-bareng ya. Terus aku pernah jadi Head of Media Information ya sebagai student volunteer koordinator di ITS International Office. Jadi ITS International Office ini kalau aku jelasin dia jadi humas internasionalnya ITS gitu ya teman-teman. Jadi hubungannya ke kampus-kampus luar negeri, terus dosen-dosen bahkan perusahaan-perusahaan luar negeri yang mau kerjasama dengan ITS atau kampus aku gitu. Jadi biasanya kita ngirim mahasiswa ke luar negeri dan juga nerima bule-bule buat datang ke ITS gitu. Nah, sebagai Head of Media Information, tugasku adalah melakukan
publikasi gitu. Nah, karena ini kita bukan sebuah perusahaan yang ngejual produk ataupun jasa ya, kita sebuah direktorat gitu yang fungsinya, yang udah ada fungsinya sebagai humas gitu ya. Publikasinya kayak gimana? Strategiku adalah we are telling stories gitu. Bentuknya adalah storytelling, publikasinya storytelling. Jadi kita memperbanyak artikel-artikel di news gitu ya, di berita-berita di internet. Kita setiap kegiatan yang kita lakuin itu kita tunjukin gitu. Ini misalnya tahun 2023 kemarin kita ngelakuin semodelan CSR gitu ke masyarakat. Terus kita juga ngasih tahu tentang internal organisasi kita gitu. Jadi ini yang sebelah kanan ini volunteer profile. Jadi staff di sana namanya volunteer ya teman-teman. Staffnya itu volunteer namanya. Dan kita tuh ngasih tahu ke partner luar negeri gitu, partner orang-orang di luar sana itu kalau misalnya kita punya tim yang hebat gitu. Nah, ini eh, modalnya nggak besar ya teman-teman buat video doang gitu kayak apa sih yang kita lakuin. Tapi key points-nya adalah public relation ini adalah tentang realita gitu. Jadi kalau marketing mungkin kita bisa yang ngomongin kalau misalnya perusahaan ini ada perusahaan unicorn dan ya pokoknya glorifikasi lah banyak di marketing. Tapi public relation is about reality teman-teman. Jadi kita kasih tahu ke orang-orang yang stakeholder atau external relation yang emang pengen kita jadikan audiens tadi, itu apa sih yang pengen kita kasih tahu ke mereka dan gimana cara ngebangun kepercayaan itu dari mereka gitu. Dan di tahun kemarin ya, ada sekitar naik apa namanya bule yang datang ke ITS itu naik sekitar 500-an% ya jadi 1.000 orang gitu setahunnya dan banyak juga partner-partner university yang mulai masuk karena kita ya berhasil ngepublikasiin apa namanya kegiatan-kegiatan dan juga insight atau keseluruhan organisasi kita gitulah. Jadi orang-orang percaya dan hasilnya impactful gitu teman-teman. Nah, ini dari Frank Jeffkins juga salah satu bapak PR ya, bapak PR dunia, bilang kalau misalnya PR ini fungsinya basic banget sebenarnya untuk nge-transfer situasi negatif ke situasi positif gitu. Jadi situasi negatifnya ini ada beberapa. Pertama ada permusuhan dirubah menjadi simpati, terus prasangka, prasangka buruk, ya ini dirubah menjadi penerimaan. Kemudian sifat apatis atau ketidakpedulian yaitu dirubah menjadi minat. Jadi orang-orang pengen tahu terkait organisasinya dan juga yang terakhir itu sifat acuh atau cuek terhadap apa yang terjadi di apa namanya di dunia organisasi itu dirubah menjadi pengetahuan kayak gitu. Jadi kita merubah situasi yang negatif menjadi situasi yang positif. Nah, ini aku pengen kasih tahu case study ya, salah satu case study tentang negotiation. Negotiation yang hebat itu kayak gimana? Aku langsung kasih contohnya aja, Student Catalyst teman-teman. Student Catalyst mungkin sekarang udah ini ya udah gabung jadi Youth Catalyst Foundation. Tapi Student Catalyst ini hebat banget, aku bisa bilang. Karena partner mereka tuh gila-gila. EYD, Indonesian Youth Diplomacy, terus ada Sevenpreneur, ISMA, terus mereka kemarin collaborate with Unilever, semua perusahaan, ya beberapa perusahaan FMCG, terus semua bank, BNI, BRI, BCA, Mandiri, HSBC, OCBC, semuanya itu mereka partnerin, company-company-nya bagus-bagus semua, mereka bisa partner gitu. Kenapa sih bisa gitu? Mereka partner sama mereka. Terus yang kedua, yang pertama organisasi ya teman-teman, Student Catalyst. Yang kedua ini outside, sebuah eh, pabrik susu ya, pabrik susu oat gitu. Nah, mereka ini agresif banget ya teman-teman. Jadi kalau kalian ke coffee shop manapun, kalian pasti nemuin lah outside ini ya. Kalian pasti nemuin misalnya tambah outside 7.000 atau tambah outside 8.000 gitu. Tapi kenapa mereka bisa partneran sama banyak banget brand gitu? Menurutku jawabannya adalah pertama mereka tuh sangat-sangat sangat agresif gitu. Sangat-sangat agresif. Mereka juga kreatif. Mereka tahu mereka harus kemana dan partner sama siapa. Terus mereka juga punya jaringan dan punya kesempatan atau opportunity. Kalau salah satu dari empat ini hilang, ya teman-teman nggak bakal jalan ini semua. Kalau misalnya kalian agresif, terus kalian kreatif, kalian punya jaringan, tapi kalian nggak tahu kesempatan ada di mana, kalian nggak bakal bisa sebesar mereka. Terus kalau misalnya kalian agresif, punya banyak jaringan dan punya banyak kesempatan, tapi kalian nggak kreatif ya juga nggak bakal berhasil gitu. Dan itu juga berlaku buat semua poin ini. Jadi kalau misalnya salah satunya hilang, ini ya skill negotiation dari organisasi Student Catalyst dan juga perusahaan outside ini nggak bakal segede ini gitu. Terus study case dari positioning. Oke, ini IASEC teman-teman. Mungkin di sini ada anak-anak IASEC ya, atau pernah dengar IASEC gitu. Jadi IASEC ini adalah salah satu
organisasi pemuda dunia yang berfokus ke perdamaian gitu ya, teman-teman. Dan ketika ada konflik kemarin di Middle East atau di MEA itu mereka langsung stand change gitu ya. Jadi mereka langsung ambil posisi mereka ada di pihak mana. Karena mereka menuntut perdamaian, jadi mereka buat press release 3 postingan Instagram terkait press release dan apa yang mereka lakukan terhadap situasi itu gitu. Dan fungsinya positioning ini adalah kalian menempatkan perusahaan kalian sebagai perusahaan yang punya pendirian gitu teman-teman ya. Dan pendirian ini yang ngebangun kepercayaan orang. Oke. Nah, gimana cara bisa positioning yang bagus? Kalian harus direct, kalian harus nentuin secara cepat. This may be risky, tapi kalau misalnya kalian nggak nentuin sama sekali, malahan itu lebih buruk dibandingkan menentukan salah satu gitu ya. Terus value based, kalian harus nyesuaiin sama value perusahaan. Apakah value perusahaan kalian ini misalnya anti political gitu ya? Udah kalian nggak usah ngambil posisi dimanapun. Tapi kalau misalnya kalian misalnya ISEC ini fokus ke perdamaian ya langsung ambil posisi dan bilang kalau misalnya kalian ada di posisi mana gitu. Jelas juga clear di sini dan ya punya basis tadi ya atau punya pendirian. Terus ini kan terkait pro Palestina ya teman-teman ya. How about perusahaan-perusahaan yang diboikot kemarin gitu. Kalau kalian jadi tim PR-nya, apa yang bakal kalian lakuin? Gitu ya pertanyaannya ya. Gitu. Kalau misalnya kalau ISEC gitu, kalian tahu lah kalian posisinya ada di mana, kalian tahu Indonesia ini marketnya sebagai market yang misalnya pro Palestina gitu. Jadi kalau kalian masuk ke pihak sana ya otomatis image perusahaan kalian either tetap sama atau lebih baik gitu. Dan kalau kalian jadi PR-nya McD misalnya, PR-nya Starbucks, PR-nya AXA gitu, kalian mikir kayak gimana cara kalian memperbaiki citra perusahaan gitu. Aku bisa bilang ya teman-teman ya, sama jawabannya kayak kampus PD tadi. Sebagus apapun PR-nya, sebagus apapun pers dan strategi yang kalian lakuin, kalau situasinya udah buruk, kalau perusahaannya citranya udah buruk, sangat-sangat sulit untuk menyelamatkan perusahaan tersebut gitu secara PR gitu karena faktor lainnya itu banyak gitu yang menyelamatkan perusahaan itu bukan cuma PR ya dan tadi kan aku bilang kalau PR ini sebagai armor ya teman-teman kalau armor ini ditembak terus ya lama-lama habis dong armornya ya kalau armornya habis yang menyelamatkan ya bukan PR-nya lagi tapi internal organisasinya jadi PR yang bagus itu juga perlu diikutin sama organisasi yang bagus nah buat teman-teman yang ada di posisi PR yang ada lagi belajar mau jadi PR atau posisi-posisi lain, ini penting buat ngebangun image perusahaan atau organisasi seutuh mungkin gitu. Jadi jangan sampai misalnya bagian marketingnya atau bagian bisnisnya ini rusak gitu, tapi PR-nya bagus tapi bisnisnya rusak ya sama aja gitu, nggak berguna juga PR-nya gitu. Jadi PR ini berhubungan satu sama lain ya teman-teman gitu. Terus partnership. Oke, ini aku pengen cerita juga, mungkin kalian bisa nonton aja videonya langsung. Nah, ini ya, Ersko ya. Teman-teman yang tahu kasusnya kemarin terkait jersey ini, terkait jersey timnas kita ini aku ngambil referensinya dari video Ferry Irwandi terkait S4 marketing itu. Kalian bisa nonton di YouTube juga kalau mau yang lebih detailnya, tapi aku coba singkatin di sini buat kalian. Jadi, mereka ini ngelakuin lelang tender ke perusahaan-perusahaan baju di Indonesia gitu. Tapi ada satu orang yang ya desainernya itu blunder teman-teman dia nge-tweet gitu terus dia sombong banget lah gitu dia sombong banget dan dampaknya ini fatal karena aku nggak paham ya tim PR mereka kayak gimana tapi kayaknya si desainernya ini bergerak sendiri sampai akhirnya Erspo kemudian PSSI dan desainer ini dari Makna ya teman-teman Makna Kreatif dan Makna Kreatif ini decide buat putus kontrak gitu sampai seburuk itu partnershipnya karena nggak ada basic PR yang memadai gitu nggak ada basic PR yang memadai dan mereka menyalahartikan marketing gitu mereka bilang kalau misalnya ya udah ini marketing gitu padahal apa yang mereka lakuin nggak marketing gitu mereka nggak mempromosikan produk atau jasa tapi mereka malah mempromosikan keburukan organisasinya kayak gitu dan ini jadi blunder buat Makna ya jadi Makna juga jadi jelek citranya gara-gara si CEO-nya atau CEO-nya ini si Ernanda Putra ini dia sombong kayak gitu dan at the end Expo ini buat klarifikasi dengan sendiri ya tanpa membawa siapapun gitu dia bilang kalau misalnya dia nggak punya kaitan sama siapapun dan dia open
Nah, public relation yang bagus adalah public relation yang sifatnya two-way communication, teman-teman. Mungkin tadi aku nggak masukin ya, tapi udah nggak zaman public relation itu one way, buat ngomongin klarifikasi doang gitu, nggak. Tapi kalian harus open kayak kampus PD tadi, itu two-way communication. Jadi kalian menyampaikan sesuatu, publik juga bisa menyampaikan sesuatu ke kalian. That's it, gitu. Dan udah ya, untuk materinya kayak gitu, nanti kita coba bahas. Kalian kalau ada pertanyaan boleh tanya. Nanti kita coba, kalau udah nggak ada yang nanya, kita coba masuk ke study case sedikit ya teman-teman ya. Boleh Leni, kalau misalnya ada yang mau tanya atau mau diskusi ngobrol santai aja nggak apa-apa. Oke, makasih Mas Farhan. Sangat-sangat menarik ya, kayak nggak kerasa udah selesai aja penyampaian pematerinya. Untuk itu teman-teman langsung aja kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung on mic atau raise hand terlebih dahulu. Ada nggak kira-kira yang langsung udah penasaran atau yang kepo nih? Kalau kalian malu, Boleh. PC aku aja ya, private message, ntar aku bacain nggak apa-apa. Nah ya, boleh juga. Di room chat boleh juga, atau mau on mic juga boleh. Atau panitia Ada nih nggak mau nanya, teman-teman? Leni mau nanya nggak? Aku mau, boleh nggak nanya pendapat gitu, Mas? Oh iya, boleh, boleh, boleh. Ini kan kemarin ada kasus, kalau ini aku juga tiba-tiba teringat ada kasus kalau teman-teman yang, aku salah satu orang yang ngikutin beberapa info terkait dunia Korea drakor. Aku salah satu orang yang suka nonton drakor juga. Nah kemarin tuh kan ada kasus, kalau teman-teman tahu, yang teman-teman yang nonton drakor pasti kenal yang namanya Han So Hee, itu salah satu pemain drakor. Nah dia kemarin ada pergi ke Hawaii bersama seseorang, terus dan ternyata dan pas dia ke Hawaii itu ditemukan sama sama fans dan fotonya itu terpublis gitu Mas. Habis itu gimana dia pergi itu sama seseorang cowok, dan cowok itu tuh pernah punya hubungan sama artis besar lainnya. Itu ada Harry, dan Harry itu pernah bikin story foto Hawaii di waktu yang sama. Tapi tidak ada caption. Dan di hari yang sama Han Sohee itu langsung bikin story di mana storynya itu pakai foto seekor anjing dengan caption kalau dia itu tidak tidak berjalan atau tidak bersama seseorang yang masih menjalin hubungan. Dengan kata lain, dia itu jalan sama orang yang udah selesai hubungannya seperti itu. Dan orang-orang netizen itu baik itu di Indonesia ataupun di luar menyimpulkan bahwa kenapa Hansoni seperti itu, sedangkan Harry kan cuman upload kayak foto aja, tapi kayak udah apa ya, eh kayaknya tuh Han Sohee mikirnya tuh Harry tuh menyindir Han Sohee gitu. Jadi Han Sohee tuh langsung bikin tanggapan seperti itu. Nah, dan itu tuh sangat-sangat viral beberapa hari, dan memiliki beberapa dampak. Salah satunya, Han Sohee itu kan salah satu brand ambassador soju di Korea. Itu ada Hmm. brand besar, tapi gara-gara itu tuh kontraknya kan selesai di bulan itu juga, tapi langsung diputus kontrak sama brand tersebut. Nah, setelah itu baru beberapa hari, mungkin hampir 2 minggu ya, agensinya baru konfirmasi, agensinya bilang kalau agensinya minta maaf lewat press release gitu di Instagram, agensinya bilang dia itu emang Hansohi itu punya komunikasi yang buruk, sehingga tuh kayak apa ya, buyar gitu. Nah, Oke. kalau dari Mas Farhan sendiri tuh, dari segi agensinya, aku mau nanya itu, apakah mereka itu, kan mereka tuh nanggepinnya lumayan lama ya menurut aku, kayak dibiarin gitu loh. Sedangkan artisnya tuh udah bikin klarifikasi sana sini, dan itu tuh bikin orang jadi, kok dia yang bergerak sendiri, sedangkan pihak lain yang misalnya pihak Thierry yang mantan pacar tadi itu jadi nggak ada konfirmasi apa-apa. Cuma Hasohi sendiri tuh yang kayak, oh aku minta maaf, oh aku ini, aku nggak salah gitu. Dan agensinya tuh baru bilang 2 minggu setelah itu deh, baru minta maaf atas komunikasi yang buruk. Nah, apakah itu kan pasti dari public relationnya ya yang nyampein segala macam Iya. kayak gitu. Nah, apakah itu sebuah hal yang baik, atau harusnya lebih baik kan awal-awal gitu, apa gimana? Mungkin itu Mas. Oke, siap. Detail banget ya Leni ya. Kayaknya banyak banyak baca thread Twitter nih. Nah,
Ini kalau aku lihat ya dari sebatas ceritamu aja ya dari agensinya. Kalau aku bisa lihat agensinya ini pengen take action secepat-cepatnya gitu. Karena yang dikhawatirkan adalah citra agensinya ini yang buruk. Nah, sama yang kayak aku jelasin tadi, yang ditujukan dari PR atau tujuan PR itu adalah membentuk citra yang sebenarnya yang kalian pengen gitu. Kalau misalnya perusahaan si agensi ini yang nggak mau berkaitan sama artis-artis yang kontroversial, yang penuh skandal gitu, ya it's their choice gitu buat ngelakuin itu gitu. Jadi kalau misalnya mereka buka press release kayak gitu ya berarti tujuan mereka nggak mau berhubungan dengan artis-artis yang kontroversial, pengennya yang adem-adem aja gitu. Nah, ini pentingnya buat kalian juga banyak ya kasusnya ya mungkin ya kasus-kasus di BEM gitu, kasus-kasus di himpunan yang entah ketuanya hilang atau kayak gimana itu banyak banget dan itu jadi tanggung jawab PR ya buat ngasih tahu kalau misalnya efeknya itu besar, dampaknya besar ke publik untuk ngasih tahu situasinya kayak gimana, dikabarin situasinya gimana ke publik dan buat nunjukin juga kalian sebenarnya organisasi itu arahnya itu kemana gitu, arahnya kemana. Dan kalau misalnya kalian satu lagi ya, kalau kalian emang pinter gitu secara marketingnya, terus kalian pengen kreatif gitu, udah bisa baca tren, kalian bisa ride the wave kayak Duolingo tadi gitu. Nah itu yang aku bilangin, aku jelasin terkait memanfaatkan rumor ya, memanfaatkan rumor. Jadi siapa tahu misalnya lagi naik gitu malah kalian jadi malah dijadiin humor, malah jadi bahan marketing gitu. Tapi it's risky marketing itu sama kayak teknik sipil sama arsitektur gitu lah. Marketing sama public relation tuh sama gitu. Mungkin nggak musuhan, tapi mereka sebenarnya nggak kerjasama gitu, kerjasama satu sama lain buat ngebantu gitu. Kalau dari aku pendapatku gitu sih. Jadi mereka udah tahu lah tujuannya tuh nggak mau ke artis-artis yang kontroversial kayak gitu. Oke, Resiko makasih. punya brand ambassador emang kayak gitu sih. Oke. Terus ini Mas, kalau menurut Mas Farhan juga, kalau kita misalnya sebagai PR, terus memilih untuk bungkam atau netral, kalau misalnya itu apakah lebih baik atau gimana? Apakah itu termasuk pilihan yang buruk atau enggak ya kalau misalnya netral? Oke, netral tergantung situasinya ya, banyak banget ya. Kalau situasi-situasi di geopolitik biasanya nggak mungkin netral, karena mereka harus ngambil action buat tahu. ISEC itu sebenarnya teman-teman ya, mereka tuh butuh hampir sebulan lebih kalau nggak salah buat nentuin posisi. Jadi mereka tuh pikirnya mereka nggak mau ngambil satu side ya. Mereka kan Free Palestine ya. Mereka tuh nggak mau di satu side doang, tapi mereka pengennya tuh di side perdamaian. Side perdamaian itu kayak PBB lah ya, netral gitu. Nah, tapi at the end mereka ngelihat lagi, mereka evaluasi lagi kira-kira market mereka, kira-kira publik yang ngeliat mereka, audiens mereka tuh siapa gitu. Karena ya tadi ini banyaknya di negara-negara yang pro perdamaian dan yang pro perdamaian biasanya adalah pro Palestine. Jadi mereka ngambil chance ke sana gitu. Jadi kalian harus cek juga backgroundnya, value perusahaan kalian atau organisasi kalian itu kayak gimana, terus situasinya kayak gimana, audiensnya siapa, tujuan kalian tuh mau ngapain sih PR itu mau mau apa namanya menambahkan citra baik atau buruk. Dan kalau netral itu nggak semua situasi bisa kalian netralin ya, nggak bisa situasi kalian netralin. Hal-hal yang nggak berkaitan langsung dengan bisnis kalian atau organisasi kalian bisa kalian netralin. Misalnya tadi itu ya apa namanya skandal artis Korea gitu. Terus tiba-tiba IPMI bilang nggak ada urusan sama mereka netral gitu. Ya sebenarnya publik juga nggak peduli gitu ya. Jadi kalian harus tahu gitu situasinya. Kira-kira apa yang harus dikasih tahu ke publik? Kalian mau ngasih tahu apa? Apakah mempengaruhi organisasi atau bisnis kalian? Kayak gitu, Leni. Oke, oke, makasih Mas Farhan. Oke, Siap, ini sama-sama. teman-teman. Tadi aku udah beberapa nanya nih sama Mas Farhan. Saatnya giliran teman-teman ada nggak? Yang mungkin ada case yang bisa diceritain atau berbagi gitu, boleh juga Boleh dari kalau ada, teman-teman. kalau malu chat aja nggak apa-apa ya, chat private ke aku. Ntar aku bacain, nggak dibacain kok namanya, jadi nggak usah malu. Nggak apa-apa. Gitu. Oke, ada nggak ya teman-teman dari peserta Rona atau dari teman-teman Impinas dan lainnya? Boleh banget nih. Ini seru loh teman-teman bahasannya. Oh, ada nih. Mantap, panjang juga. Oh, lagi ngetik ternyata dari tadi. Oke.
Oke, aku bacain ya. Halo Kak, selamat pagi. Sekarang aku lagi megang beberapa kepanitiaan, tapi aku lagi coba jadi divisi LO, ya, divisi Liaison Officer. Nah, aku tuh bingung untuk berhubungan langsung dengan pihak eksternal secara langsung, karena ini offline ya. Katanya sih bukan online, karena selama ini apabila ada jangkauan keluar itu menggunakan email atau WhatsApp. Kira-kira ada tips nggak ya Kak dalam menyampaikan tujuan serta interest kita terhadap pihak luar untuk keberlangsungan acara? Dan bagaimana kita menyampaikan kesepakatan kita seperti MOU. Oke, nah eh, aku langsung kasih tips praktisnya aja ya, teman-teman yang buat belajar ya. Kalian tanyain orang-orang yang udah pernah ngelakuin hal yang sama gitu. Itu penting karena kalau kalian belajar sama sesepuh ya, belajar sama orang-orang yang suhu yang udah sering ngobrol sama orang, kalian tahu gimana caranya komunikasi. Atau kalau kalian malu, kalian misalnya introvert dan nggak mau ngobrol sama susah lah ya buat ngobrol sama orang yang baru, kalian bisa chat GPT gitu. Dan aku bisa bilang chat GPT ini bagus. Bukan bukan berarti kalian langsung kopas ya. Aku against it. Kalian jangan langsung kopas, tapi kalian belajar strukturnya dari situ. Misalnya kalian pengen nge-approach orang LO gitu ya. Aku coba kasih contoh, misalnya kalian jadi LO di TEDx gitu ya. TEDx ini kan dia modelan seminar, seminar yang ngundang speaker-speaker bagus ya, speaker-speaker hebat gitu. Dan gimana cara kalian nge-approach mereka, tipsnya? Ya kalian cek dulu, kalau dari aku ya cek dulu ChatGPT gimana cara nge-approach mereka. Biasanya strukturnya adalah kalian kenalin kalian siapa, dari mana gitu misalnya. Nah, dari mana, terus ada program apa yang kalian punya, dan kenapa kalian milih orang itu gitu, atau speaker itu, atau ya siapapun organisasi atau unit itu. Waktu aku di ITS International Office, teman-teman, itu ada program yang tadi dijelasin juga di CV, ada Comtech Camp Highlight, salah satu program. Jadi ITS International Office itu setahun itu ada mungkin 20 sampai 25 program, jadi sebulan ada 2 program gitu. Dan itu ngundang banyak orang ya, berhubungan dengan banyak unit-unit mahasiswa juga. Gimana caranya buat ngobrol ke mereka ya, jelasin kalian punya program apa dan kenapa kalian mau ngundang. Pertanyaan yang paling basic yang harus kalian kuasai adalah kenapa kalian mau ngundang orang itu dan kenapa orang itu mau datang ke kalian atau kerja sama sama kalian. Kalau kalian udah bisa jawab 2 pertanyaan itu, kalian bisa ubah itu jadi kata-kata dan kirim ke dia, itu udah cukup. Jadi nggak usah overthinking kayak kayak aku udah liat CV kakak gitu, udah stalk IG, TikTok kakak punya 2.000 followers dan lain-lain, nggak usah. Yang penting kalian tahu kenapa harus ngundang orang itu, kenapa harus kerja sama sama orang itu atau organisasi itu. Gimana nih? Cukup nggak yang nanya di chat tadi? Atau ada follow up questions nggak apa-apa? Misalnya udah dicoba tapi nggak berhasil gitu. Nih mumpung nunggu jawaban yang lain, kalau misalnya ada mau nanya, kirim aja ya, biar nggak malu. Ayo silakan ya teman-teman yang mau bertanya, silakan banget. Kita masih ada waktu. Waktunya berapa lama lagi, Leni? Apa Mas? Waktunya berapa lama lagi? Bentar ya. Kita sesi tanya jawab sampai 5 menit lagi, 9.30. Oke, yaudah. Ini kalau misalnya nggak ada yang nanya, kita coba masuk ke study case aja ya, biar interaktif gitu. Oke, ini yang nanya di chat semoga udah menjawab ya. Nggak tahu ini lagi ngetik atau gimana. Ini aku masuk aja ke sesi study case. Sama ya kayak tadi ya. Eh, Kalian cukup ketik di chat aja, teman-teman. Jadi ini adalah kasus real. Kasus real kalau kalian eh aku ambil kasus ini dari sebuah FMCG ya di Indonesia ya. Jadi ini aku jelasin ya, aku coba translate ke kalian. Jadi kalian ini adalah tim PR yang menerima complaints dari customer terkait produk kalian, yaitu jam tangan smartwatch ya, kayak Apple Watch gitu, yang layarnya itu retak sendiri gitu. Oke, jadi kalian tim PR dari sebuah produk smartwatch yang layarnya itu retak sendiri gitu. Nah, terus banyak komplain dari customer dan kalian mau ngelakuin press conference gitu. Oke?
Nah, kalian ketik aja di chat kira-kira kalian bakal ngelakuin apa? 1, 2, 3, atau 4 gitu. Nah, yang pertama adalah kalian bakal ngobrol sama customernya yang ngalamin masalah ini untuk memahami apa yang terjadi. Terus yang kedua, kalian ngerasa ini bukan bukan masalah gitu. Mungkin si usernya ini kena lah jamnya kemana gitu. Terus jadi retak gitu. Jadi kalian denial gitu di yang kedua ini. Terus yang ketiga, terlalu cepat komplain ini buat datang karena kalian baru rilis misalnya. Terus kalian pengen ngelihat kalau misalnya di masa depan apakah lebih banyak komplain. Jadi yang ketiga ini lebih menunggu situasi ya, lebih buruk gitu. Terus yang keempat, make a formal investigation first gitu. Ngebuat investigasi formal, terus ngobrol sama tim produksi dan juga investigasi masalahnya. Nah, kalau kalian jadi tim PR, kira-kira kalian bakal milih yang mana gitu. Ini situasi yang sulit ya karena kayak soal PKN gitu, nggak ada yang salah. Tadi yang nanya udah bilang baik, baik Kak, terima kasih. Aku mungkin mencoba tips yang telah diberikan dan improve keberanianku dalam interaksi. Oke, semangat buat eh, kerjaannya. Semoga LO-nya lancar gitu ya. Ini baru satu nih yang jawab nih satu. Nih kalian gimana nih? Kalian kalau misalnya jadi tim PR bakal ngelakuin yang mana? Nomor satu, oke nomor satu, nomor satu, satu semua nih. Gak ada yang dua, tiga, empat. Ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian satu semua berarti sepemikiran semua. Oke, satu semua ya. Ini belum ada yang dua, tiga, empat gitu. Kalau yang satu, let's touch base with the customer who are experiencing the problem gitu. Coba buat ngobrol sama customernya buat pahamin apa yang terjadi. Menurutku ini, menurutku sendiri ya, kalau aku disuruh milih, aku juga bakal milih nomor satu karena ini nunjukin gimana perusahaan ini open buat feedback gitu. Gimana organisasi ini berhubungan secara dua arah dengan customer dengan cara yang baik gitu. Kalau yang nomor dua ini denial ya, jadi kayak udahlah mungkin itu apa namanya jamnya pecah nggak sengaja gitu, ngapain kita peduli, it's a denial phase. Dan ketika situasinya makin buruk, banyak orang yang pecah. Ini kasusnya banyak di game ya, buat cowok-cowok di sini game itu banyak banget, misalnya kayak Overwatch atau Counter Strike, itu mereka nggak dengerin tentang tentang apa namanya pemain-pemain mereka dan end up nggak ada lagi yang main gitu. Dan ini menunjukkan situasi itu harus diadres secepatnya gitu dengan hati-hati. Terus yang ketiga, terlalu cepat buat komplain datang gitu. Tunggu sampai komplain lain datang gitu. Nah, ini bahaya karena kalau kalian nggak buat decision secara cepat, itu ya komplain-komplainnya bisa makin banyak dan it's too late buat kalian ketika produksi besar. Apalagi ini kalian kan pabrik pabrik smartwatch ya, dan ketika kalian produksinya udah besar, udah terlanjur, kerugian perusahaan juga makin besar gitu. Terus yang keempat, bisa jadi dilakukan gitu, let's a formal investigation first, tapi sebagai tim PR kalian harus buat press conference secara cepat gitu. Kalau kalian ngelakuin formal investigation, benar apa yang kalian lakuin, tapi kalau kalian bukan tim PR gitu, kalau kalian emang tim marketing atau tim lainnya gitu, tim produksi, kalian emang harus melakukan investigasi gitu, ngelihat komplain orang terus langsung lakuin investigasi ke pabriknya. Tapi secara tim PR tugas kalian adalah untuk berhubungan dengan orang luar gitu. Jadi nomor satu ini jadi yang paling optimal ya buat tim PR gitu. Terus ada lagi yang kedua, kalian kerja bareng gitu ya, kerja bareng gitu, kolega kalian namanya Jessica gitu. Terus hari ini hari Senin, dan anggap aja hari ini hari Senin ya. Terus kerjaan kalian tuh deadline ya berdua tuh sama si Jessica tuh hari Jumat. Tapi si Jessica ini sakit gitu. Nah, dia udah ngasih tahu bosnya kalau misalnya apa namanya si dia ini sakit tapi nggak respon gitu. Nah, kalian sebagai orang yang kerja sama Jessica ini bakal ngelakuin yang mana? Satu, dua, tiga, empat. Yang pertama, kerjaan kalian ini harus diputuskan diputuskan secara cepat ya dengan stakeholder-stakeholder yang ngurus kerjaan kalian dan ngebuat timeline baru. Terus yang kedua, kalian bakal buat
plan alternatif dan ngasih resiko-resiko berbeda terkait plan yang udah kalian ganti itu terkait kerjaan tadi. Bisa jadi kalian ganti timelinenya, bisa jadi kalian ganti scope pekerjaannya, dan dari situ bisa kalian bangun deadline baru. Terus yang ketiga, kalian pastiin semua stakeholder tahu kalau si Jessica ini sakit gitu dan kalian kerja sendiri. Terus kalian langsung nembak, kira-kira kelarnya 2 minggu gitu. Terus yang keempat adalah bisa diperpanjang deadline-nya sambil kalian kerjain gitu. Tapi kalian nggak ngasih tahu. Kalian berharap kalau misalnya orang itu bakal paham terkait situasi kalian, kalian kerja sendiri, teman kalian lagi sakit, dan ya udah nggak melakukan apapun. Kalian kalau misalnya jadi orang di sana sebagai sebagai temanin Jessica lah yang ngerjain ini, kalian bakal milih yang mana gitu? Satu, dua, tiga, atau empat? Agak sulit ya, tapi ini di company sering terjadi teman-teman. Dan nggak ada waktu 2 menit, 3 menit gitu. Kalian harus buat keputusan secara instan. Coba kira-kira kalian bakal milih yang mana? Tadi satu, ini langsung ngobrolin sama semua stakeholder, terus bikin timeline baru. Terus yang kedua, kalian bikin eh, rencana cadangan atau alternatif plan, terus bikin resiko-resikonya, baru bisa dibentuk apa namanya deadline baru. Terus yang ketiga ini bisa ngasih tahu semua stakeholder dan langsung nembak kira-kira deadline-nya 2 minggu. Yang ketiga, yang keempat adalah extend deadline-nya sambil berharap orang tahu situasi kalian. Oke, dua, 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 dua semua nih. Nggak ada lagi. Wah, emang solid berarti nih pemikirannya sefrekuensi semua nih. Dua, dua. Oke, kalau dari aku bisa bilang nggak ada yang salah ya teman-teman di sini. Nggak ada yang salah, nggak ada yang eh lebih baik juga. Tapi aku bisa coba analisis buat kalian satu-satu ya. Yang pertama, ketika keputusan yang kalian misalnya kerjaannya itu benar-benar urgent ya. Nomor satu ini bisa jadi solusi teman-teman. Kalian harus ngomong langsung sama stakeholder, terus langsung set timelinenya gitu. Karena berurusan dengan banyak orang, terus misalnya kalian tadi misal produksi produksi Apple Watch gitu, terus harus harus rilis secepatnya. Kalian nggak bisa ngelakuin nomor dua, karena nomor dua ini kalian harus ngebuat alternatif plan dulu, terus harus assess atau nilai resiko-resikonya dulu, baru kalian buat timeline baru gitu. Nah, ketika situasinya kayak tadi, kalian harus ngerilis smartwatch tadi, yang paling penting adalah semua stakeholder itu tahu. Jadi tujuannya adalah stakeholder semuanya tahu dengan situasinya, terus timelinenya kayak gimana gitu. Terus yang kedua, ini works best ketika banyak waktu untuk ngerjain tugas kalian gitu. Kalian bisa ngelakuin alternatif plan dulu, terus resikonya kayak gimana. Ini bijak ya teman-teman. Tapi untuk di situasi-situasi yang butuh kecepatan pembuatan keputusan ini nggak bisa dilakuin gitu. Terus yang ketiga, let's make sure we inform the stakeholders. My estimate is we only 2 weeks late. Ini sama kayak nomor satu ya. Jadi semua stakeholder tahu dan langsung nembak waktunya kayak gitu. Terus yang keempat, we can extend the deadline for the review team. Sedangkan kalian berharap orang-orang ini apa namanya paham tentang situasi kalian gitu kalau kerja sendiri. Nah, ini bisa terjadi untuk organisasi yang understanding banget gitu. Jadi kalau misalnya kalian tipikal perusahaan yang team based gitu ya, project based gitu, misal consulting itu kalian ngelakuin itu nggak apa-apa gitu, karena mungkin kalian nggak punya waktu buat nge-assess plan cadangan dan lain-lain gitu. Jadi semua hal ini bisa kalian lakukan sesuai dengan situasinya. Terus yang terakhir ya, biar nggak kelamaan, ini kalian anggapannya dan tim kalian sebagai tim marketing ya, tim marketing gitu, tim public relation deh, jangan tim marketing di sini. Tim public relation, kalian dan tim udah setuju ya di sebuah meeting terkait rencana yang bakal kalian lakuin gitu. Tapi setelah kalian setuju ada satu orang nih yang ngeselin gitu misalnya ya, yang ngeselin terus dia bilang kayak kayaknya harus diganti deh, kayaknya harus diganti deh apa namanya kontennya gitu, konten PR-nya gitu. Karena harusnya kita nggak address misalnya tadi ya kalian kan smartwatch producer ya.
atau pabrik smartwatch gitu. Harusnya di konten PR ini kita ngasih tahu kalau misalnya produk kita ini high quality gitu loh, high quality. Sedangkan yang kita setujuin tadi itu nggak ada high quality-nya banget gitu. Nah, kalian sebagai tim leader tadi dengerin udah setuju terus tiba-tiba ada orang ngomong kayak gitu bakal ngelakuin apa gitu. Yang pertama, kalian bakal bilang kalau misalnya ya kita udah setuju semuanya gitu. Jadi mungkin apa namanya eh keputusan-keputusan atau opini pendapat-pendapat baru ini nggak bisa diterima gitu. Yang pertama agak rigid ya atau agak agak firm gitu. Terus yang kedua, berdasarkan riset yang udah aku lakuin, aku setuju kalau misalnya customer ini bakal suka sama strategi tertentu gitu. Dan ini adalah statistiknya. Jadi kalian data driven ya, kalian udah punya datanya, terus kalian kasih lihat. Dan ini bentuknya untuk nge-deny pendapat dari orang ini gitu. Jadi kayak kita udah setuju dan ini datanya gitu. Terus yang ketiga, kalian bilang kalau misalnya semuanya ini udah setuju sama endorsement ini atau tadi ya apa strategi yang awal, tapi kira-kira ada lagi nggak yang mau nambahin? Jadi kalian buka topik baru gitu ya setelah disetujui. Terus yang keempat, kalian bilang aku pengen dengar dari kalian semua, terutama yang belum ngomong dan belum ngasih pendapat, biar situasinya ini atau keputusannya ini bulat. Kalian bakal ngelakuin yang mana? Satu, dua, tiga, atau empat? Dan ini bakal banyak terjadi ya di tim public relation maupun tim marketing gitu. Satu nggak setuju, satunya nambah, terus atau udah di post gitu, ini kurang ini, itu bakal banyak banget terjadi. Oke, ada yang jawab empat. Yang lain gimana? Kalau yang satu dia nggak mau nerima pendapat, terus ya kalau yang kedua ini nggak nerima pendapat tapi kasih data, terus yang ketiga ini dia ngebuka diskusi baru, dan yang nomor empat juga ngebuka diskusi baru. Oke, ada yang jawab dua. Empat, dua. Oke, ada lagi? Nggak ada ya? Oke, kalau kita lihat ya nomor dua ya. Yang nomor dua ini tadi riset, kalian udah punya data, aku udah punya data ini kenapa apa namanya keputusan yang udah kita buat sebelumnya itu udah bagus. Ini bagus ya teman-teman ya untuk situasi-situasi yang butuh keputusan secara cepat gitu. Tapi ini juga dipengaruhi sama leadership style kalian. Kalau misalnya leadership style kalian emang yang rigid gitu, yang membuat keputusan secara cepat, satu dan dua ini bisa kalian lakuin gitu. Tapi kalau kalian tipikal yang demokratis ya, tipikal yang emang suka diskusi, suka brainstorming, tiga dan empat mungkin cocok buat kalian. Karena yang ketiga ini kalian bisa ngebuka pendapat-pendapat baru yang bisa lebih bagus. Turn back-nya atau withdraw negatif poinnya adalah dari nomor 3 dan 4 ini, kalian buat keputusannya jadi lebih lama karena kalian kan ngebuka ngebuka topik baru gitu. Topik yang udah ada dibuka lagi, forumnya jadinya lebih lama. Tapi keuntungannya bisa lebih kreatif dan orang-orang bisa lebih bagus di dalam tim. Jadi satu 2 3 4 ini nggak ada yang salah tergantung leadership style kalian, dan aku pengen ngejelasin kalau misalnya semua ini bakal terjadi ya sekali atau beberapa kali lah dalam dalam eh, perdramaan public relation maupun marketing. Udah itu aja sih kayaknya untuk study case-nya. Thank you ya teman-teman udah datang pagi-pagi gitu. Kalau misalnya kalian masih ngantuk tidur lagi aja nggak apa-apa. Tapi kalau kalian misalnya kalian mau connect sama aku boleh ini di Instagram aku, kemudian di TikTok dan juga YouTube. Aku juga lagi bangun konten terkait urban planning, terus arsitektur juga sipil. Jadi kalian bisa coba search aja itu di YouTube atau TikTok. Appreciate a lot gitu buat kalian yang mau support. Terus kalau mau ngobrol yang lebih serius bisa DM Instagram atau LinkedIn juga bisa connect dan juga email gitu. Anyway, thank you teman-teman. Balik lagi ke Leni, boleh. Oke, makasih Mas Farhan. Ini sebelumnya teman-teman boleh di screenshot atau yang ingin follow sama Mas Farhan atau connect LinkedIn boleh langsung ya. Tadi sangat-sangat seru. Ini aku mastiin sekali lagi deh sama teman-teman udah cukup atau ada lagi yang ingin ditanyakan. Kalau misalnya ada boleh satu mungkin ya Mas. Kalau misalnya Boleh? ada.
Kalau ada, oh ini ada nih. Oh ya ada. Silakan boleh on mic ya. Boleh Bang, ngomong Bang. Kenapa ada emot senyumnya tuh? Halo, ini siapa ya? Boleh on cam ya? Atau on mic? Oh ada dua ini Mas. On mic juga nggak apa-apa ya. Boleh boleh. Oke, nggak apa-apa. Silakan ya. Ini mungkin saat pertama dulu dari Biro Delegasi Muhammad Farhan. Kalau nggak salah namanya juga itu ya. Fikri ini, Muhammad Fikri. Oh Muhammad Fikri. Mhm. Boleh Fikri on cam atau on mic juga. On mic sama on cam deh. Halo Fikri, ada nggak? Ini apa pegel tangannya jadi cuma diangkat gini doang nih. Atau kalau dia belum siap, ini aja nih Abiyu mungkin ya. Iya boleh Abiyu dulu mungkin. Oke, Cek cek silakan Abiyu. suara aku kedengeran nggak ya Kak? Kedengaran. Oke, sebenarnya terima kasih atas waktunya kali ini. Sebelumnya aku mau nanya terkait tujuan dari PR sendiri kan adalah menjaga reputasi ya Kak. Nah sebenarnya kalau semisal nih ada study case bahwa ada nih organisasi yang salah satunya bergerak mungkin dalam sektor pendidikan gitu. Kita contohkan saja mereka mengeluarkan satu kebijakan atau status statement yang memang itu menunjukkan untuk keberpihakan dalam menunjukkan reputasi ke masyarakatnya sendiri. Tapi dalam existingnya atau lapangannya keberpihak mereka, pernyataan sikap mereka itu salah gitu loh, tidak sesuai dengan apa yang kemauan ada di masyarakat, sehingga Oke. itu menimbulkan konflik lapangan antara satu perbandingan dalam satu pemikiran mereka. Nah sebenarnya kalau misal kayak gitu, apakah kita harus menjaga reputasi kita untuk menyesuaikan kebutuhannya? Tapi itu secara konsep awal tidak ideal atau tidak sesuai dengan planning yang direncanakan di awal. Apakah itu yang pertama? Atau memang yang kedua, ya udah kita memberikan statement lebih lanjut terhadap kebijakan kita, terhadap pemikiran-pemikiran kita yang sudah kita keluarkan, terhadap kasus yang ada di masyarakat. Sebenarnya kayak mana sih Kak untuk menanggapi yang memang dalam artian untuk menjaga reputasi ini loh, karena banyak Karena banget nggak yang sesuai tadi ya. iya karena nggak sesuai gitu kan ya. Salah satu contohnya yang lagi hangat, misal kita ke BEM itu kayak BEM UI kemarin kan Iya, tentang Ram HAM ya. Papua gitu kan ya. Mereka merencanakan tapi masyarakat tanggapannya banyak banget gitu yang tidak sesuai. Nah kalau misal kayak gitu gimana tuh? Itu aja sih. Oke. Kalau aku ya, personally bakal bilang evaluasi itu penting ya. Tadi kan yang PR plan yang aku udah jelasin, kalau misalnya kalian udah punya action yang bakal kalian lakuin, dan kalian ngelakuin action itu, terus ternyata persepsi publik ini kalian bisa lihat gitu, apakah buruk atau baik, dan majoritinya kemana gitu. Terus di luar itu sebenarnya kalian nggak cuman harus ngelihat majoritinya, karena mungkin ya majority itu nggak selalu benar. Majority itu nggak selalu benar, dan kalian harus lihat lagi tentang basic atau foundation dari organisasi kalian. Kalau misalnya BMUI emang foundationnya itu buat ngekritisi gitu ya, buat ngekritisi kebijakan-kebijakan. Kalau misalnya PR mereka modelan kayak gitu, tapi publik nggak setuju, tapi itu udah sesuai dengan value yang mereka pegang, ya berarti apa yang mereka lakukan sudah benar menurut mereka gitu. Tapi kasusnya kalau misalnya itu terjadi di organisasi lain ya, organisasi lain terus persepsi publiknya jelek terhadap mereka, I think it's better buat melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang udah dikeluarin tadi gitu. Jadi bisa buat restatement ulang gitu atau nge-clarify. Bisa jadi PR statement atau press release yang kita omongin ke masyarakat itu nggak detail gitu, nggak detail, nggak menjawab pertanyaan masyarakat. Nah, kuncinya adalah menjawabnya itu. Kalau misalnya nggak menjawab, biasanya masyarakat nggak puas, gitu ya. Dan kalau misalnya nggak puas, ya kalian puasin dengan kasih statement lagi. Itu bisa. Dan ada beberapa kasus juga kasih kayak gitu. Kemarin juga beberapa setahun atau 2 tahun lalu ya, kalau nggak salah, itu BMITS juga pernah kecolongan kasus kayak gitu. Tapi bukan ke Papua ya, pokoknya terkaitan dengan BEM juga. Dan mereka ngebuat beberapa kali press conference terkait apa namanya situasi yang terjadi gitu. Tapi dilihat lagi, kalau misalnya kayak modelan BEM UI emang emang keras-keras ya orangnya ya, dan emang tujuan mereka untuk mengkritisi. Kalau mereka tiba-tiba langsung jadi lembek gitu gara-gara publik nggak setuju sama mereka, ya mereka juga berarti mengkhianati value yang mereka pegang gitu atau fondasi yang mereka pegang. Gitu sih, ya Bio. Oke Kak, berarti tergantung action plan selanjutnya gitu ya untuk Betul, menanggapi action plan-nya. kasusnya itu. Iya, Terima tergantung kasih action Kak. plan-nya. Yuk, sama-sama. Ini Fikri, gimana?
Boleh Fikri selanjutnya. Ini kayaknya habis raise hand langsung hilang nih anak. Iya, atau kepencet mungkin. Ini Fikri jadi nanya nggak? Kalau jadi boleh langsung on cam dan on mic ya. Atau teman-teman yang lain ada lagi nggak kira-kira? Oke, mungkin kepencet kali ya Mas. Iya, nggak apa-apa lah. Oke, karena udah nggak ada lagi yang bertanya, mungkin udah paham dan cukup. Ntar kalau misal ada tambahan, silakan langsung menghubungi Mas Farhan. Boleh via Instagram, LinkedIn, atau lainnya. Mungkin sebelum kita mengakhiri sesi tanya jawab, boleh closing statement mungkin Mas dari Mas Farhan. Oke, thank you ya teman-teman udah hadir di sini. Semoga kalian juga bisa belajar dari situasi apapun. Di posisi apapun kalian bisa belajar sebetulnya. Kayak public relation itu nggak harus kalian harus ada di PR terus belajar PR gitu. Kalian di departemen apapun, di posisi apapun, di perusahaan apapun, jadi apapun itu bakal berhubungan sama orang lain, bakal berhubungan sama stakeholder dan itu penting banget. Jadi kalau misalnya bilang komunikasi penting di organisasi, kalian bisa lebih baik bilang public relation itu lebih penting dari apapun gitu. Jadi cara kalian berkomunikasi ke internal, ke teman-teman, staff kalian, atau bahkan ke atasan itu dipengaruhi sama skill public relation kalian. Kayak gitu sih, teman-teman. Oke, makasih Mas Farhan. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Farhan. Di mana diskusi pada hari ini sangat-sangat menarik dan seru, menambah insight-insight kita tentunya. Karena udah nggak ada lagi yang bertanya dan udah closing statement, maka berakhir juga sesi tanya jawab kita. Oke, ini LinkedIn, link Instagram boleh langsung ya teman-teman yang mau connect atau follow Mas Farhan langsung aja. Ntar bakal di follow back kan ya Mas? Insya Allah, di follow back. Chat dulu tapi takutnya bukan dari IPMI kan, nggak tahu. Oke, nah itu ya teman-teman langsung aja follow atau connect LinkedIn-nya. Eh, Selanjutnya kita akan masuk ke sesi ice breaking untuk merefresh kembali nih apa aja sih tadi yang udah disampaikan sambil ngeliat teman-teman tadi udah menyimak dengan sangat-sangat fokus atau gimana. Untuk ice breaking bisa diakses di link krisisnya teman-teman di room chat silakan. Akan dipandu langsung juga oleh Multazam. Silakan ya Zam. Ini kodenya 160790. Boleh langsung klik linknya di room chat. Silakan Multazam. Ya, terima kasih Mbak Leni ya. Kita dari Mas Farhan, kasih juga waktunya. Mungkin buat teman-teman yang lain, ini udah bisa join langsung di quiz. Ini udah ada beberapa nama yang muncul ya. Tapi aku sekedar ingetin buat teman-teman yang kalau bisa ya namanya ini ya yang sesuai dengan yang terdaftar biar kami dari panitia juga langsung bisa identifikasi nilainya teman-teman. Ini udah ada dari aku share screen juga. Udah ada berapa orang nih? Ya, sudah ada 21 orang. Oke, teman-teman, mungkin kita tunggu 1 menit lagi ya buat teman-teman join.
Oke, mungkin sisa 30 menit, 30 detik lagi ya teman-teman ya. Kalau ada yang belum join, ini udah ada 25 orang. Oke, teman-teman. Ini RH, siapa ya RH? Oke, mungkin kita bisa mulai ya, teman-teman ya. Kayaknya udah mentok 28 orang. Nah, nanti kita langsung ini ya, langsung jawab aja. Kita mulai ya. Mungkin kita hitung 5 detik terakhir ya. 5, 4, 3, 2, 1. Kita mulai ya. Ya, teman-teman, jangan tergesa-gesa ya. Ya, minimal jawab yang benar lah ya. Oke. Nah, ini posisi 1 sama 2 ini. Oh, ada ini ya, ada Mbak Leni juga ya. Yo, jangan terburu-buru ya teman-teman ya. Untuk sementara posisi pertama itu ya Fatan, Clarissa. Tapi ini kok banyak salahnya ya, bisa posisi 1, 2. Kayaknya yang lain lebih banyak salahnya lagi ya. Oke, aduh, kayaknya David ini udah nyingkirin Fatan ini ya. Oh,
Ya, untuk posisi 1, 2 ini udah berubah. Ada Hafid sama Kasya. Oh ya, mungkin buat teman-teman ya yang mungkin sementara ngerjain kuisnya, mungkin jangan live dulu ya. Nanti kita ada foto sesi sama juga. Woi, kayaknya udah berubah ini. Posisi 1, 2 ini udah berubah lagi nih. Udah ada Ihdina Sukma sama Kania ini. Yang udah ada yang dapat ini ya. Udah ada yang dapat burung unta ya. Mungkin teman-teman yang udah selesai itu udah ada presensi absen ya. Buat teman-teman bisa langsung isi sambil tunggu mungkin teman-teman yang lain habis ngerjakan. Gimana Zam? Ada nama siapa aja tuh yang di peringkat 5 atau atas? Oh ya Mbak, mungkin 1 menit ya. Mungkin 30 detik terakhir ya buat teman-teman ya. Baru kita tutup sesi kuisnya. Mungkin 10 detik terakhir ya buat teman-teman ya. Kita hitung mundur 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, ya 1. Oke, kita tutup ya. Ya, kita lihat siapa yang 1, 2, dan 3 ya. Ya, ada 3 ini. Oke. Oh ya, oke. Kita kasih aplaus ya buat teman-teman ya. Yang ada Feby posisi ketiga, Tania kedua, dan ada Ihdina. Ya, kita kasih aplaus ya buat teman-teman ya. Mungkin itu cukup, Mbak Linda, aku serahin ya. Oke, makasih Multazam yang udah ngambil bagian ice breaking. Jadi itu teman-teman ice breaking sekedar refresh kembali atas materi yang telah disampaikan tadi oleh Mas Farhan. Dan harapannya teman-teman tidak lupa dan mencatat pastinya untuk siapa tahu itu sangat berguna atau bermanfaat nantinya buat teman-teman semuanya. Nah, karena sesi ice breaking udah selesai, selanjutnya kita akan masuk ke agenda dokumentasi. Jadi harap teman-teman di sini yang belum on cam untuk segera on cam karena sebentar lagi kita akan dokumentasi ya. Kemudian untuk informasi juga kepada teman-teman peserta Rona untuk dapat mengisi link absensi di room chat yang udah dikirimkan. Oke, masih kita tunggu ya teman-teman yang belum on cam untuk segera on cam. Oke, masih ditunggu ya. Ini ada beberapa yang belum on cam. Ntar dibantu panitia untuk mendokumentasikan. Informasi juga untuk teman-teman peserta Rona, untuk Rona Challenge itu berakhir tanggal 22. Jadi buat teman-teman yang tertarik mengikuti Rona Challenge, untuk segera dapat mengisi link Google Form yang udah di-share di grup Ruang Olah Perencana. Itu terakhir tanggal 22 ya, berarti 2 hari lagi nih teman-teman. Oke, ini udah pada on cam ya. Mungkin bisa kita mulai sesi dokumentasi pada siang hari ini. Untuk teman-teman panitia boleh dibantu. Untuk dokumentasi akan saya pandu. Oke, kita mulai ya teman-teman. Berikan senyum terbaiknya. Untuk slide 1, kita mulai dokumentasinya. 3, 2, 1. Oke, satu kali lagi. 3, 2, 1. Oke, untuk slide 2. Kita mulai dokumentasinya. 3, 2, 1. Oke, satu kali lagi. 3, 2, 1. Oke, sudah ya teman-teman. Ntar dokumentasinya akan dikirim juga. Karena dokumentasi juga sudah selesai, maka kita sudah berada di penghujung acara kita pada siang hari ini, yaitu Rona dan sharing session, khususnya public relation. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Mas Farhan yang udah meluangkan waktu dan hadir dalam mengisi agenda kita pada hari ini dengan materi dan pastinya sharing-sharing pengalaman yang luar biasa. Sampai ketemu lagi Mas Farhan di next event, mungkin di lain waktu. Semoga tidak kapok ya dengan kita di Impinas dan mohon maaf juga jika ada kekurangan. Kemudian untuk sertifikat nantinya akan kita kirim secara menyusul Mas untuk Mas Farhan. Nanti akan ada panitia yang mengirimkan sertifikatnya. Mungkin itu terima kasih banyak Mas Farhan dan mohon maaf juga atas segala kekurangan. Kemudian untuk teman-teman juga makasih yang udah hadir pada pagi hari ini. Tetap semangat, dijaga semangatnya karena kita masih ada agenda-agenda berikutnya seperti itu. Terakhir dari saya sendiri mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan mewakili IMPI Nasional. Dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.